Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Ketua Umum PP HIMSI, Bapak Dr. Sugrihandoyo. Yang kami hormati Brigjen Polisi Dr. Andes Yudawan Roswinarso, Karo Besi, SSDM Polri. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Psikologi Kepolisian, Bapak Kombes Pol Dr. Andes Hartono. Yang kami hormati juga, saya lihat juga ada Bapak Brigjen Pol Setia Yunanta, Kepala BNN Papua Barat. Yang saya hormati Kombes Dr. Andes Adi Suharyono, Kabagsi Pol Ropsi SSDM Polri beserta jajarannya. Bapak Ibu sekalian, Kabag Psikologi dari Polda di seluruh Indonesia di 34 provinsi. Para peserta online sharing session dengan judul Peran Psikologi Kepolisian dalam mengantisipasi arus mudik selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Acara pertama adalah pengarahan sambutan dari Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia, Bapak Dr. Sugrihandoyo. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Pagi ini luar biasa, saya sungguh berbahagia karena ini jarang-jarang HIMSI punya acara webinar dengan kepolisian ya, Pak Yudawan ya. Dan ini alhamdulillah Bapak Kepala Biro sendiri berkenan untuk bisa mengisi. Saya sangat senang sekali dan Pak Hartono, Kombes Pol Hartono sebagai Ketua Apsipol juga hari ini hadir memberikan dukungan terhadap kegiatan acara ini. Juga saya lihat bagian psikologi di Polda-Polda juga hari ini hadir semuanya. Ini kesempatan yang baik untuk kita silaturahmi dan juga berbagi belajar bersama ya, untuk khususnya terkait dengan peran psikologi dalam mengatasi keinginan masyarakat untuk pulang kampung atau mudik. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, sekali lagi saya memberikan apresiasi pada Pak Karo yang selalu memberikan dukungan terhadap perkembangan psikologi di Indonesia pada umumnya, HIMSI, dan juga khususnya psikologi kepolisian yang saya kira perkembangan psikologi kepolisian akan sangat cerah ke depan, lebih-lebih kalau kita semakin sering mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini, sehingga tidak hanya nanti dilihat sebagai personel psikologi saja, tetapi betul-betul psikologi kepolisian bisa punya kontribusi baik terhadap personel psikologinya, terhadap traffic psikologinya, community psikologi. Jadi banyak sekali area-area psikologi yang sebenarnya bisa diimplementasikan di psikologi kepolisian. Dan kalau itu dilakukan, saya yakin ini sesuai juga dengan harapan Pak Kepala Biro bahwa institusi psikologi di kepolisian ini bisa naik level gitu ya. Ini harapan kita semuanya bisa naik level sehingga peran psikologi, terutama psikologi kepolisian,
di Indonesia ini bisa semakin lama semakin meningkat. Demikian, sekali lagi terima kasih Pak Kabiro, Pak Ketua Asosiasi Psikologi Kepolisian, dan Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya hari ini, dan moga-moga ini membawa berkah buat kita semuanya di akhir Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Seger sebagai Ketua Umum PP HIMSI. Bapak-Ibu sekalian, sebelum kami persilahkan narasumber utama, Bapak Karo Psikologi SSDM Polri, akan saya berikan dulu kurikulum vitae dari beliau. Nama Brigjen Polisi Dr. Andes Yudawan Roswinarso, SHMH. Sekarang beliau menjabat sebagai Karo Psikologi SSDM Polri. Beliau lahir di Semarang 31 Oktober 1966, lulus Akabri tahun 1988, di PT IKA 1995, mengikuti Sespim 2003 dan Sespim T 2013. Dikjur yang beliau tekuni adalah di Laka Lantas dan Serse. Tugas beliau awal mula di Jawa Tengah, kemudian juga di DIY, sempat juga di Jatim, Maluku Utara, dan Bali. Pengalaman luar negeri beliau adalah di pendidikan terkait dengan VIP Protection di USA, kemudian studi banding terkait dengan Senior Law Enforcement di Shanghai Police College. Bapak-Ibu sekalian, nanti Bapak-Ibu sekalian bisa mute semuanya agar bisa fokus untuk mendengarkan paparan dari beliau. Beliau akan memaparkan terkait dengan peran psikologi kepolisian dalam mengantisipasi arus balik atau arus mudik selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Waktu 1 jam, 45 menit sampai 1 jam untuk beliau memaparkan. Setelah itu akan ada diskusi. Bapak-Ibu sekalian, sebelum diskusi bisa juga menuliskan chat pertanyaan-pertanyaan yang bisa diberikan ke beliau, atau setelah kegiatan, setelah paparan, nanti bisa raise hand. Terima kasih. Silakan Bapak Yudawan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum HIMSI Pusat, Bapak Seger Handoyo, Pak Wakil Ketua 2, Pak Andi Maturesi, para partisipan acara sharing ini. Saya lihat ada partisipannya sudah mulai menambah, ini sudah sampai 112, baik dari teman-teman dari Polri maupun rekan-rekan dari para praktisi, akademisi dari psikologi atau sarjana psikologi, psikolog atau sarjana psikologi. Pagi ini kita ingin membahas sharing kaitannya dengan yang diberikan kepada saya adalah kaitan dengan peran psikologi kepolisian dalam mengantisipasi arus mudik selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Para peserta sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau melihat judul yang diberikan kepada saya, sebenarnya saya ingin lebih menarik persoalannya menjadi lebih agak besar. Artinya kalau mudik, kemudian
pembatasan sosial, kemudian larangan mudik dan sebagainya itu adalah akibat dari adanya penyebaran COVID-19 yang beberapa bulan yang lalu sudah kita rasakan bersama dampaknya, dan dampak itu juga cukup signifikan dalam mempengaruhi kehidupan kita, perilaku kita, dan kondisi baik sosial, ekonomi, politik, termasuk kondisi psikologisnya kita sendiri masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya menerangkan tentang PSBB, saya menerangkan tentang COVID, saya pikir teman-teman jauh sudah ada yang lebih tahu daripada saya, atau paling tidak sudah banyak yang tahu. Kenapa demikian? Karena setiap hari, tidak hanya setiap hari, tapi hampir setiap jam kita temui di layar kaca, di medsos, semua banyak mengulas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah COVID-19. Sehingga saya yakin secara detail teman-teman partisipan yang ada di sini, saya yakin sudah memahami itu. Namun tidak ada salahnya nanti saya sedikit mengulas beberapa hal, dan nanti akan saya coba kaitkan dengan bagaimana peran psikologi Polri, dan yang terakhir harapan kami kepada para penggiat atau para teman-teman dari psikolog, sarjana psikologi, baik di Polri maupun di luar Polri, yang tergabung dari HIMSI, dan saya tahu ini 116 sudah partisipan ini juga tersebar se-Indonesia. Mungkin nanti bisa mewakili untuk meneruskan di dalam wilayah masing-masing. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Ketua Umum HIMSI Pusat, Pak Seger, kaitannya dengan peluncuran buku yang keempat. Saya waktu itu datang agak terlambat, kalau Pak Seger ingat, karena harus mengikuti rangkaian kegiatan berkaitan dengan masalah COVID-19. Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam kesempatan yang 5 menit yang diberikan pada saya waktu itu, saya menghimbau adanya nanti kerjasama di antara kita, artinya Polri dengan HIMSI dan teman-teman yang lain dari psikolog dan sarjana psi, untuk kita bersama-sama bahu-membahu bagaimana kita menghadapi COVID-19 yang berkembang saat ini meluas di Indonesia. Sekarang bukan levelnya bukan wabah, bukan epidemi, tapi sudah pandemi. Artinya sudah sebarannya sudah hampir merata di seluruh penjuru dunia ini, dan tidak mengenal level. Apakah level, kalau di kami itu apakah level perwira, bintara, atau tamtama, atau level psikolog, sarjana besi, atau apapun. Bisa jadi pada satu saat yang tertentu ya kita memang selalu berusaha untuk mengantisipasi, tapi bisa jadi kita juga kalau ibarat berperang ini atau bertempur ini sebenarnya kita tidak melihat lawan. Ini lawannya siapa? Kalau kita bermain tinju jelas lawan yang kita hadapi si A, si B, si C. Nah sekarang kita ini ibarat bermain tinju, kita tidak tahu lawan kita siapa. Jadi kita naik ring, kita pukul-pukul sendiri, kan? Kemudian capek-capek sendiri, duduk, begitu duduk lawannya baru pukul. Karena ketidaksiapan kita dalam konteks kita mengantisipasi. Itu kira-kira gambaran sebenarnya kaitan dengan COVID-19 yang berkembang selama ini.
Karena kita tidak tahu kita habis megang apa, konteks dalam COVID ini kita harus megang apa, kemudian kita memasukkan apa ke dalam organ tubuh kita yang punya mukosa yang bisa menjadi tempat dia hidup dan berkembang. Dan sudah banyak, kalau secara kesehatan fisik sudah banyak yang kemudian menjadi pasien dalam pengawasan, dan bahkan yang terakhir yang kita dengar adalah orang tanpa gejala, OTG. Kalau dulu saya mengenal OTG itu kabel OTG itu yang sambungan, tapi sekarang jadi orang tanpa gejala. Nah, konteks itu juga makanya saya sampaikan tadi, ibarat kita bermain tinju, kita di ring, kita tidak tahu musuh kita. Kita memukul kanan kiri, capek sendiri, kemudian pas duduk kita diserang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, akibat dari COVID ini adalah munculnya kebijakan PSBB. Kemudian begitu muncul kebijakan PSBB, saya mungkin tidak usah sebutkan dasar-dasarnya. Kami punya sebenarnya slide-nya, tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah tahu dasar-dasar pemberlakuan PSBB. Kemudian juga himbauan pemerintah yang kaitannya dengan judul ini adalah kaitan dengan mudik, larangan mudik. Kita tahu bersama bahwa mudik itu adalah bagian dari tradisi masyarakat, khususnya Indonesia, yang sudah berjalan turun-temurun dari mungkin saya kecil, gitu kan, atau Bapak Ibu mungkin yang seusia saya atau usianya jauh di atas saya, sudah terjadi. Kita berusaha, kita pulang mudik, ya saya tidak membedakan antara pulang kampung dan mudik, tapi kira-kira akan bersilaturahmi dengan keluarganya. Bersilaturahmi, di situ juga kadang menjadi tempat ajang untuk menunjukkan keberhasilannya, eksistensi diri, kemudian juga sebagai bagian dari budaya, dan tentunya jadi bagian dari rekreasi bagi keluarga, bertemu dengan sanak famili dan sebagainya. Kemudian berjalanlah ini bertahun-tahun, kemudian secara tiba-tiba jadi COVID-19. Dan di dalam COVID-19 ada PSBB serta ada larangan untuk mudik. Hal ini tentu menjadi bagian yang cukup signifikan mempengaruhi kita, perilaku, cara berpikir, cara bersosialisasi. PSBB sudah mempengaruhi kita dalam bagaimana kita berinteraksi sosial, bagaimana kita berkomunikasi. Sedangkan begitu dilarang mudik, maka persoalan ini cukup menjadi stresor di masyarakat, yang dimana kalau kita perhatikan banyak hal yang kemudian dikerjakan oleh masyarakat, gitu, bagaimana caranya dia ingin kembali, ingin mudik, gitu kan, dengan berbagai alasan, apakah alasan ekonomi, alasan sosial, alasan apapun, dan dengan berbagai cara. Caranya mau dia menggunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi pun juga dengan berbagai cara, apakah dikendarai atau dinaikkan ke mobil pengangkut towing itu, dalamnya ada dalam rangka apa? Menghindari pembatasan ini, menghindari larangan ini. Bapak Ibu sekalian, khususnya yang dari non Polri, perlu saya laporkan di sini bahwa tindakan atau kegiatan yang sudah dikerjakan oleh aparat kepolisian dalam konteks penanganan COVID ini secara rutin
sebelum kita mengadakan operasi khusus, maka arahan dari Presiden diterjemahkan oleh Bapak Kapolri, kemudian sudah dikeluarkanlah waktu itu awal adalah maklumat Kapolri. Teman-teman mungkin juga sudah tahu apa isi maklumat itu. Kemudian dari situ berkembang dan sampai dengan kondisinya saat ini. Bagaimana kita melarang, bagaimana kita mengembalikan, bagaimana kita mencegah, dan sampai terakhir adalah bagaimana kita bisa mengkarantinakan bekerjasama dengan gugus tugas dan aparat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya, kita memasukkan dalam rehabilitasi. Persoalannya adalah bagaimana kemudian reaksi masyarakat terhadap masalah ini, terhadap menyikapi COVID. Ada masyarakat yang patuh, yang kemudian begitu ada larangan itu kemudian mengisolasi dirinya, bahkan sebelum larangan sudah mengisolasi dirinya. Saya tahu Pak Seger dan Pak Andi sudah 3 bulan nggak keluar dari rumah. Kemudian juga ada yang bereaksi lain. Awal-awal kita tahu, misalnya berita di Jakarta, begitu ada peliburan sekolah pertama dalam konteks penanganan COVID yang terjadi adalah arus wisata ke puncak macet. Ini adalah akibat dari pertama adalah pemahaman masyarakat tentang ancaman virus corona itu seperti apa waktu itu belum tersosialisasi dengan maksimal. Akibatnya puncak macet, kebun binatang rame, mal, pasar dan sebagainya. Dianggap ini awalnya adalah liburan panjang, lumayan dapat libur 2 minggu sehingga bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan. Nah kemudian berkembang, kemudian ada masyarakat yang sudah mulai sadar, mematuhi, kemudian juga tetap masih ada sampai saat ini masih ada melanggar atau melakukan upaya-upaya tetap mudik atau melanggar PSBB. Konteks ini saya tidak akan membahas secara keilmuan karena saya yakin yang di hadapan saya ini ada sekarang ada 129 partisipan ini. Kalau bicara masalah ilmu psikologi, saya yakin sudah memahami dan jauh lebih memahami daripada saya. Namun sekali lagi nanti di akhir sesi ini intinya kami juga ingin menyampaikan, kita ingin mengajak supaya rekan-rekan semua kita bisa bahu-membahu untuk menghadapi COVID-19. Coba tayangkan tentang slide tentang psikologi kepolisian. Ada, saya mohon maaf, saya coba satu slide aja dulu. Yang ini, Pak. Ya. Apa perannya itu kita? Paling tidak kita, rekan-rekan sekalian, kami sudah memberikan psikoedukasi terkait dengan coping stres dan kejenuhan di masa karantina selama PSBB berlangsung. Rekan-rekan sekalian, kita tahu banyak hal yang sudah terjadi. Ya kalau kita cermati, semua ini adalah akibat dari kejenuhan. Kalau ada istilah cabin fever itu sama istilahnya itu, kalau saya boleh terjemahkan itu intinya ya kita jenuh, masyarakat jenuh bagaimana mengubah perilaku yang tiba-tiba, dan kemudian juga ada persoalan yang mungkin sambil berpikir ini terus kapan selesainya ini. Karena kita tahu di dalam media massa, sosmed dan sebagainya, bahwa sampai saat ini memang belum diketemukan obat, vaksin yang berkaitan dengan masalah COVID-19.
Sehingga akibat ketidakadanya kepastian gitu, maka itu menimbulkan ya persoalan tersendiri. Jadi gamang akhirnya. Dan memang nyatanya belum ada. Meskipun beberapa informasi dari masyarakat sudah ada obatnya dan sebagainya, namun secara uji klinis dan patologis itu belum dinyatakan oleh WHO bahwa itu adalah bagian dari obat COVID. Kemudian juga kita memberikan psikoedukasi mengenai cara mengurangi kecemasan dalam masa pandemi dengan menggunakan teknik relaksasi, gerakan brain gym yang beberapa waktu yang lalu kita sudah sosialisasikan. Pada saat itu juga dihadiri oleh Ketua Umum. Kita mengadakan rapat dalam rangka pembentukan asosiasi kepolisian dan kita coba melatih beberapa kegiatan yang berhubungan dengan Touch for Health, berhubungan dengan kegiatan fisik yang bisa kita kerjakan dalam rangka meningkatkan kebugaran anggota Polri pada umumnya. Yang ketiga, kita juga mengoptimalkan rekan-rekan sekalian. Ini ada kuliah WhatsApp. Kalau di sini tertulis ada Satgas 4 Rehabilitasi, perlu saya laporkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini, kepolisian melaksanakan operasi khusus kepolisian, yaitu operasi khusus kepolisian kontingensi Aman Nusa, di mana Aman Nusa itu untuk menghadapi pencegahan penyebaran COVID-19. Dan ini sudah berlangsung mulai tanggal 19 Februari sampai dengan saat ini masih berlangsung. Kebetulan saya sebagai Ketua Satgas Rehabilitasi, Psikologi sebagai Ketua Satgas Rehabilitasi, yang di dalamnya ada unsur kedokteran kesehatan dan ada unsur Binmas untuk memberikan semacam psikoedukasi, informasi medis, pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi himbauan pemerintah selama masa pandemi ini. Kemudian juga ada pemberian reinforcement positif bagi masyarakat yang patuh. Kita tahu kita dengan cara berikan reinforcement positif banyak macamnya, bisa kita berikan dalam bentuk reward. Reward tentang apa? Tentang bagaimana mereka yang sudah mematuhi aturan selama PSBB di pos-pos yang ada, kemudian itu sebagai bentuk dari penguatan perilaku. Banyak reward yang diberikan, begitu mematuhi sudah pakai pakai masker, di mobil misalnya sudah membatasi dengan 50% penumpang dan sebagainya, kita berikan stiker, ya hal-hal yang kecil yang paling tidak ucapan terima kasih, penghormatan yang sudah kita berikan kepada satgas-satgas yang lain yang kita berikan, kita informasikan kepada mereka supaya berbuat seperti itu, sehingga masyarakat reinforcement positif ini ya kita membuat bagaimana supaya terjadi penguatan ya perilaku masyarakat dalam menghadapi PSBB. Termasuk kemudian gerakan-gerakan positif, apakah setelah berjalan mobil, kemudian setelah selesai kita lakukan penghormatan dan sebagainya. Itu merupakan bentuk bagian dari penghargaan kepada masyarakat yang ada, dan itu bentuk dari yang bisa kita berikan meskipun mungkin tidak banyak, tetapi itu adalah hal yang bisa kita kerjakan. Kemudian juga kita memberikan penghargaan pada operasi ini. Mohon maaf, operasi ini berjalan bukan hanya dari Mabes Polri, tetapi pelaksananya juga para Kapolda jajaran, Kapolres sampai tingkat Polres jajaran.
Kapolda sebagai Kepala Operasi Pusat Kepolisian Daerah, Kapolres sebagai Kepala Operasi Pusat Kepolisian Resort masing-masing. Di mana di dalamnya ada Satgas juga namanya Subsatgas Rehabilitasi atau Satgas Rehabilitasi tingkat Polda. Dan rehabilitasi itu juga diketuai kalau di Polda diketuai oleh Kepala Biro SDM. Di situ ada subsatgasnya juga psikologi yang diketuai oleh masing-masing kabak psikologi di tingkat Polda. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat di apa yang saya sampaikan di sini bahwa kalau pelaksanaan operasi itu sampai di tingkat Polda, Polres, dan Polsek, maka sudah barang tentu itu menyentuh di mana keberadaan Bapak Ibu saat ini. Artinya sebagai ilmuwan, sebagai akademisi, sebagai praktisi psikologi, nanti kita ingin juga mengajak kerjasama ini seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ketika peluncuran buku yang keempat dari HIMSI. Lanjut, buka aja dah, biar lihat anunya, saya bisa lihat yang lain. Jadi artinya nggak usah pakai slide. Ya. Nah, saya lanjutkan aja. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan bahwa sedikit saya sampaikan tentang pelaksanaan operasi khusus kepolisian. Itu untuk sharing, terutama teman-teman yang dari non-Polri. Operasi kepolisian khusus kepolisian Amanusa ini tadi saya sampaikan sudah mulai 19 Maret. Dan di dalam operasi itu ada 6 satgas. 6 satgas itu bukan hanya rehabilitasi, tapi juga ada satgas deteksi. Bagaimana mereka mendeteksi hal-hal yang mungkin terjadi dari masyarakat. Kemudian apa rencana tindakan dari masyarakat. Yang ini sudah barang tentu ini berkaitan dengan masalah Kamtibmas, kemudian juga masalah perilaku sosial yang lain. Kemudian ada juga satgas pencegahan, kemudian ada satgas penanganan, dan kita yang satgas keempat adalah satgas rehabilitasi. Di samping ada 2 lagi adalah satgas penegakan hukum dan satgas bantuan operasional. Itu adalah secara umum tindakan kepolisian yang sudah kita laksanakan selama ini. Selama pelaksanaan operasi kontingensi. Khususnya sekarang saya berbicara di dalam kegiatan kita di rehabilitasi. Kegiatan ini sudah sekali lagi sudah berjalan, nanti saya akan tunjukkan datanya. Sudah berjalan 19 Maret itu sampai sekarang. Saya melihat beberapa minggu yang lalu Pak Seger bersama Pak Muldoko ya meluncurkan membuka sejiwa. Mohon maaf saya lupa menyampaikan di kanan kiri saya ini ada para kabak di lingkungan birupsi. Jadi kalau saya berbicara dengan para kabak, bukan berbicara sendiri karena kanan kirinya banyak orang. Pak Seger dengan Pak Muldoko ada kegiatan meluncurkan program sejiwa. Ya mungkin Pak Seger juga perlu kami informasikan Pak bahwa kegiatan itu bagi kami mungkin sudah kita laksanakan mulai dari 19 Maret sejak awal kegiatan ini dibuka. Bagaimana kita merehabilitasi, bagaimana kita mengkonsultasi, baik itu konsultasi kesehatan, fisik, kemudian konsultasi juga masalah-masalah Kamtibmas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan konseling kepolisian.
Karena yang tadi saya sampaikan bahwa di Satgas 4 ini, rehabilitasi ini ada 3 unsur kesehatan, unsur psikologi, dan unsur binmas. Cukup signifikan hasilnya, nanti atau coba dipaparkan dulu nih, dibuka yuk jumlah kegiatan dari Satgas rehabilitasi yang sudah kita kerjakan. Ada datanya itu paling nomor 7 ya. Mungkin biar para peserta sekalian bisa menyimak dan memperhatikan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah jumlah kegiatan Satgas rehabilitasi se-Indonesia yang sudah kita laksanakan mulai tanggal 19 Maret sampai dengan data yang saya dapatkan adalah sampai dengan tanggal 17 Mei kemarin yang baru di ANEF. Data ini kita dapat bukan karena kita menuliskan sendiri, tapi di posko lah yang posko yang menuliskan, karena posko Opsus yang merekap ini kemudian kita minta, karena kita juga memantau se-Indonesia. Ada pembagi yang saya garis putus-putus itu adalah awalnya kita membuka link hanya untuk masyarakat terpapar dan keluarganya. Karena saat itu jumlahnya mungkin belum banyak. Kita coba untuk mengkomunikasikan langsung dengan rumah sakit yang menjadi rujukan, kemudian kita minta handphonenya, kemudian kita hubungi dan sebagainya, sampai kemudian dengan keluarganya kita berkomunikasi. Artinya bisa konsultasi, bisa konseling, psikologi, dan juga mungkin kaitannya dengan konsultasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah Kamtibmas maupun berkaitan masalah kesehatan itu sendiri. Data menunjukkan angkanya masih ya rata-rata masih ratusan. Ini mohon maaf ini agak dempet-dempet memang datanya, tapi kira-kira datanya masih di angka-angka 1000. Kemudian atas seizin Kapolri dan Wakapolri waktu itu dipimpin rapat, kami sampaikan kami ingin coba bisa mengakses kepada seluruh masyarakat se-Indonesia, termasuk polda-polda jajaran. Jadi ini hasil kerja ini bukan hanya hasil kerja dari Mabes Polri, dari Satgas Rehabilitasi, tapi juga hasil kerja dari Polda se-Indonesia dan Polres se-Indonesia. Bapak Ibu sekalian bisa melihat grafiknya bukan cukup signifikan, tapi sangat signifikan. Kegiatannya itu menjadi naik dan terus gitu. Meskipun ya artinya fluktuatif, tapi mungkin karena mungkin beberapa hal, karena apakah itu hari Minggu atau hari libur panjang dan sebagainya, itu sehingga ada beberapa yang sempat turun. Tapi itu pun kemudian naik lagi dan terus bergerak naik. Pada satu sisi tentunya kita juga artinya bisa cukup senang bahwa apa yang kita kerjakan itu direspon positif oleh masyarakat. Tapi pada satu sisi yang lain yang juga berjalan bersamaan, kita juga harusnya cukup prihatin bahwa banyak hal yang kemudian sebenarnya masyarakat ini terdapat kegamangan, terhadap kegalauan, terhadap kegelisahan yang ada di masyarakat. Kondisi ini kita bisa lihat dari itu grafik yang sekarang ini. Mudah-mudahan nanti semakin ke sana kita grafiknya semakin turun. Kita acara kegiatan yang kita adakan adalah baik online, konseling, kemudian online konsultasi kesehatan, dan juga online konsultasi masalah-masalah Kamtibmas. Karena pada saat yang bersamaan juga waktu itu ada asimilasi ya dari 30.000 napi yang sudah diberikan asimilasi dan keluar ke masyarakat. Sehingga coba
grafik yang kedua. Nah, sehingga ini yang paling atas ini, ya kan, itu adalah kegiatan Binmas, bimbingan masyarakat. Ini masalahnya adalah masalah Kamtibmas. Cukup signifikan di atas, kemudian yang di bawahnya adalah kegiatan dari psikologi, dan yang di bawahnya lagi adalah kegiatan dari Kesmapta. Kesmapta itu kesehatan Samapta, itu dari kesehatan kedokteran kepolisian, kesehatan Polri. Konseling ini berjalan terus dan setiap hari sampai dengan hari ini kita masih berjalan, sehingga makanya kami monitor itu ada kegiatan yang mungkin dilakukan di istana, kami apresiasi. Mungkin Pak Seger nanti bisa kita komunikasikan bahwa kita juga sudah mulai hal ini sejak di awal Maret atau pertengahan Maret yang lalu. Mungkin bisa kita combine, nanti kita gabungkan dengan gugus tugas, karena memang betul apa yang inisiasi oleh Pak Seger selaku Ketua HIMSI itu, saya sependapat, karena memang gugus tugas saat ini sebenarnya tadi belum ada rehabilitasi ini. Sehingga dengan adanya sejiwa itu ya artinya mungkin tugas pokok, fungsi dan peranannya ya mirip dengan kita. Mungkin nanti kita bisa combine dan kita coba untuk mengembangkan hal ini di masyarakat. Lanjut, sekarang saya mau data ini aja dulu. Nah, data bukan atasnya lagi, nomor 6 tuh juga. Ini data kapan nih? Ini kayaknya sudah lebih. Oh, 12 Mei ya? Ya, ini saya pikir saya ngambil dari covid19.go.id, sehingga Bapak Ibu sekalian mungkin saya tidak perlu bacakan, karena saya kalau membacakan ini khawatir mengambil alih tugasnya Pak Yuri selaku juru bicara penanggulangan bencana ya. Oke, itu saya kira. Terus kemudian saya ingin menunjukkan hasil dari survei ya Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini bukan mengada-ada. Makanya saya berani katakan masih ada yang kurang puas. Kalau sangat puas dan puas itu menjadi bagian yang cukup mengembirakan. Tapi juga ada yang kurang puas. Mohon maaf, mungkin saya juga belum mendapat survei yang sudah atau penelitian yang sudah dilaksanakan mungkin dari teman-teman dari psikologi UI, yang saya dengar April kemarin sudah meluncurkan, atau April sudah meluncurkan hasil surveinya. Kalau ini kita sifatnya hanya menanyakan aja, kita tidak membagi dalam bentuk usia berapa sampai berapa, kemudian kita tidak membagi pria wanita dan sebagainya. Tapi kita hanya nanya, kamu bagaimana dengan jawaban kami? Puas, sangat puas, kurang puas, atau tidak puas? Dari 80% puas, saya katakan puas saja, sampai meskipun ada yang sangat puas, tapi masih ada 20, dan 20 ini kita dalami, ada apa masalahnya kira-kira. Ternyata persoalannya adalah masalah waktu. Waktunya memang kita, ya kalau satu orang mungkin kita batasi, kalau tidak nanti bagaimana kalau dalam konteks online gitu, mungkin kita batasi waktunya tidak banyak gitu, supaya yang lain bisa memanfaatkan link yang sudah kita berikan itu. Kemudian juga mungkin kaitannya dengan kita sebagai manusia biasa, kita menyadari banyak kekurangan gitu, terhadap kemampuan yang ada di kita. Nah, sehingga bisa jadi jawaban kita mungkin kurang menukik, kurang tajam mungkin, yang mungkin bisa seperti yang mereka inginkan, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang tidak sesuai. Nah, konteks kurang puas inilah kemudian nanti kami juga ingin melaksanakan, artinya kerjasama dengan teman-teman dari HIMSI, para penggiat psikologi, mungkin bisa
kita bergabung nanti di dalam tidak harus secara fisik ketemu, bisa ada seperti ini. Kalau toh mungkin di Polres masing-masing, di Polda masing-masing bisa kerjasama dengan psikologi di tingkat Polda, mungkin akan lebih bagus. Sehingga artinya kita berupaya bagaimana dari sisi memberikan pencerahan terhadap perilaku yang harus kita kerjakan dan hal-hal yang positif yang mungkin bisa diberikan kepada masyarakat umum secara luas. Lanjut aja. Itu kemudian ya sekarang rekomendasi aja biar nanti agak tanya jawabnya agak panjang. Saya udah berapa menit nih, Pak Andi? Saya udah berapa menit, Andi? 40 menit, Bapak. 40 menit, kurang 5 menit, Pak. Baik. Silakan. Kan janjinya 45 menit ya? Bisa 1 jam, Bapak. 1 jam, Pak. Terima kasih, Pak Andi. Kami merekomendasikan mungkin dari psikologi kepolisian bersama HIMSI, kita bisa melakukan satu kerjasama dengan para praktisi psikologi yang tadi saya sampaikan, ilmuwan maupun intinya praktisi psikologi untuk edukasi di dalam masyarakat. Bagaimana caranya? Silakan, tidak harus ke Mabes Polri. Ada Polda, ada cabang psikologi di sana. Paling tidak mungkin dengan menghubungi itu kita tahu ada rekan-rekan, oh berarti tidak semua Polres memang punya psikolog kita ini. Kita kalau nggak salah psikolog baru 114 orang seperti di Mabes Polri dan Polda-Polda secara tidak merata, karena ada Polda yang tidak punya psikolog juga, sehingga mungkin bisa membantu itu. Kemudian apalagi di tingkat Polres ya, kemudian memberikan pelayanan psikologi, kita bisa bergabung seperti saya sampaikan tadi sesuai dengan domisili masing-masing. Terus kemudian ya tidak hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan memberikan edukasi, tapi juga mungkin menginisiasi adanya gerakan sosial untuk bisa membantu masyarakat terdampak COVID-19. Dan sudah barang tentu kaitannya itu dengan mengedukasi protokol kesehatan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 yang kita tahu bersama tadi di awal saya sampaikan bahwa musuhnya itu tidak kelihatan. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi, tapi banyak hal yang kemudian menjadi perilaku masyarakat yang memprihatinkan terhadap pencegahan ini. Apakah itu cabin fever atau kemudian perilaku yang lain, bagaimana, termasuk di dalamnya adalah tentang pencegahan arus mudik. Tapi intinya adalah bagaimana kita mencegah penyebaran COVID-19. Coba tayangkan satu film, itu ada ya di rumah sakit itu, kalau nggak salah itu di Ternate, coba tayangkan coba. Mungkin biar para hadirin sekalian bisa, yang belum pernah lihat bisa melihat, ya itu coba diklik dulu. Nah itu Keempat orang pasien positif COVID-19 yang pernah menjalani isolasi di RSUD Hasan Musoli di Ternate tampak asik bermain bola. Ya, cukup. Orang mau isolasi sakit. Cukup. Emang ini kalau kita melihat kadang-kadang lucu gitu, tapi terus terang aja itu kan juga membahayakan. Protokol kesehatan tidak dikerjakan, kemudian juga terjadi kejenuhan. Ini masih bagus, masih di rumah sakit. Ada juga yang lagi keluar rumah sakit juga, itu ada nomor 13 tuh. Nah ini mungkin sudah melihat ini. Nah itu tertangkap kamera. Bagaimana dia keluar? Inilah rekaman CCTV titik-titik kaburnya LS, seorang pasien positif COVID-19 dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Panya, Lombok Tengah, dan Barat. Oke, cukup. Tuh, potong-potong aja, nanti waktunya sudah mepet. Bisa kita untuk diskusikan.
Kemudian ada lagi bahkan sampai ya mohon maaf yang terakhir di Jakarta Timur di 12. Nah ini yang ada masih bersama kami pemirsa seorang pasien dalam pengawasan atau PDP yang sedang diisolasi ditemukan tewas di halaman Rumah Sakit Hermina Jatinegara Jakarta Timur. Ya. Insiden tewasnya PDP di rumah. Ya cukup. Artinya eskalasi semakin ke sini kan kalau kita melihat grafiknya semakin memprihatinkan. Kemudian mulai dari masih di rumah sakit, meninggalkan rumah sakit, kemudian juga bunuh diri gitu. Bahkan ada ya ini ada supir bis tuh. Nah ini kali ini masih pribadi lumayan ini masih ini tapi ini TikTok ya ini TikTok. Tapi nggak apa-apa ini mungkin bagian juga ada mungkin hanya tidak Oke, lanjut. Nah, ini mungkin TikTok, tetapi juga mungkin terjadi juga di masyarakat. Sehingga hanya ya itu kan bentuk bisa jadi itu bentuk mengatasi cabin fever ya bisa jadi. Tapi itu bagian dari kejenuhan yang terjadi. Dan ada TikTok lagi satu yang akibatnya juga malah berbohong sama keluarganya. Coba, ini mungkin tidak terjadi di sini tidak ada yang seperti ini saya yakin. Klik. Oke, begini. Nah, intinya adalah suntuk stres, gitu kan. Artinya hal-hal yang seperti ini bisa saja terjadi. Jadi meskipun ini yang tadi yang dua terakhir itu hanya TikTok ya, artinya bukan sesuatu yang real mungkin. Tapi apakah bisa saja terjadi di antara sekarang udah 133 partisipan. Mudah-mudahan ya yang 133 yang di sini tidak ada yang seperti itu. Apalagi yang terakhir tadi sampai membohongi keluarganya. Saya kira itu mungkin Pak Andi, Pak Seger, para partisipan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kaitan itu juga sebenarnya kami ingin masukan, bukan hanya diskusi, bukan hanya kita memberikan, dan kita juga perlu masukan hal-hal yang mungkin bisa kita kerjaan secara institusi maupun secara fungsi psikologi. Baik untuk kepolisian juga termasuk teman-teman para penggiat dari psikologi yang ada di jajaran se-Indonesia. Demikian, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Andi. Terima kasih Bapak Yudawan. Ada yang bertanya, silahkan bisa lewat chat atau raise hand. Oh, ini ada Pak. Dari Dita dari Kupang NTT. Izin bertanya, apakah dengan memberikan reward stiker, masker bagi masyarakat yang mematuhi PSBB efektif untuk mengubah perilaku masyarakat? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah tantangan atau kendala untuk melakukan hal ini bagi masyarakat Indonesia yang terkesan masih ingin bertindak semaunya? Jika iya, cara lain apa yang mungkin bisa mengubah perilaku masyarakat agar menjadi lebih patuh? Ada dua pertanyaan, Pak Yudawan. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Dita dari Kupang. Coba pertanyaan tadi apa? Oke, masalah stiker ya. Ya, sebenarnya itu kan bagian dari kegiatan yang memang bisa kita kerjakan saat itu.
Karena makanya pada kesempatan yang ini, kalau apakah efektif atau tidak, ya saya mohon maaf, memang kami tidak survei lebih lanjut, tapi paling tidak ada hal-hal yang mungkin kita bisa komunikasikan dengan masyarakat, dan itu mungkin harapan kita memang bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik, gitu, dengan diberikan semacam reward demikian. Gitu. Harapannya begitu memang. Tetapi apakah itu efektif atau tidak, ya kami terima kasih Bu Dita, memang kami belum mengadakan survei semacam itu. Tetapi daripada kita tidak lakukan, lebih baik kita lakukan yang bisa kita kerjakan. Dan pada kesempatan yang baik ini juga kita juga artinya mohon masukan dari teman-teman sekalian, apalagi yang mungkin bisa kita kerjakan. Bahkan mungkin ada inisiasi dari Budita, dari HIMSI pusat, HIMSI daerah, yang mungkin bisa kita kerjakan bersama. Memang tadi saya katakan di awal bahwa ini adalah bagian kecil dari apa yang bisa kita kerjakan. Efektif atau tidak, ya saat itu pasti saat itu efektif. Saya yakinkan efektif. Kenapa? Karena dengan demikian biasanya kalau orang berhadapan dengan aparat itu pasti ya terima kasih Pak, Bu, sudah memakai ini, pasti dia terima kasih Pak, pasti gitu jawabannya. Ya kita tidak Pak, apakah itu benar jawabannya? Ya, kita sudah sadar Pak, emang kita harus menggunakan masker, harus berperilaku ini itu dan sebagainya. Tapi di luar itu memang ya mohon maaf sekali lagi kami tidak bisa memantau lebih lanjut. Gitu. Nah kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Bisa mengubah perilaku tantangan. Ya. Iya tantangan. Ya Bapak Ibu sekalian memang sulit. Tetapi lebih bagus kita ngomong sulit tapi bisa dengan berusaha daripada kita ngomong bisa tapi sulit. Kalau bisa tapi sulit itu berarti tidak ada hal-hal yang mungkin bisa kita inovasi yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau kita ngomong sulit tapi bisa, kita coba. Kenapa tidak? Sama dengan beberapa hal yang mungkin kita mengatasi persoalan kita masing-masing, ya kita katakan sulit tapi bisa. Supaya ada optimistik di dalam diri kita sendiri. Paling tidak begini, kalau kita berprinsip saya adalah apa yang saya pikirkan. Ketika saya berpikir positif, maka itulah yang terjadi pada diri saya sendiri dan harapannya itu adalah bisa menginfluence pada orang lain, gitu, harapannya. Tetapi kalau kita melihat masyarakat kita, ya betul saya setuju dengan Bu Tari. Sampai sekarang, kemarin pun 2 hari yang lalu saya masih melihat informasi dari teman-teman di Ketapang sana itu yang turun dari Gilimanuk itu, mungkin kalau teman-teman lihat YouTube atau rekamannya itu ya secara social distancing maupun physical distancing ini tidak terpenuhi. Kira-kira seperti itu, Pak Andi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang berikutnya dari Ima. Mohon izin bertanya, bagaimana saya memberikan jawaban saat beberapa konsul ke kami karena ketakutan? Karena napi yang dibebaskan, karena daerah saya pribadi beberapa kali banyak kriminal, jambret, dan ada korban meninggal juga. Terima kasih. Ya, baik Bu Ima. Masalah pertama begini, dari Kumham itu kan mengumumkan bahwa terjadi asimilasi 30.000. Ya, yang pasti 30.000 itu bukan pada satu tempat yang dikumpulkan di lapangan sepak bola, gitu, tetapi menyebar se-Indonesia. Memang itu menimbulkan dampak ketakutan. Kalau kita jawab sebenarnya memang bukan direhabilitasi lah jawabannya, tetapi perlu kita informasikan bahwa kita mempunyai struktur lain di dalam baik operasi khusus kepolisian ini atau di dalam operasi rutin kepolisian. Makanya ada kebijakan Wakapolri bahwa ya kita melakukan tindakan tegas dan terukur. Artinya tegas dan terukur itu sampai sejauh kita bisa maksimal menangani, kita tangani. Termasuk mungkin sampai dengan mengambil tindakan yang
tindakan yang cukup signifikan untuk melumpuhkan mereka, tapi dapat dipertanggungjawabkan. Karena makanya tadi di dalam Satgas ini sebenarnya bukan hanya Satgas operasi khusus, tapi di dalam kepolisian juga ada fungsi preemptif, ada fungsi preventif, dan juga ada fungsi represif. Fungsi preemptif, preventif dan represif itulah yang digiatkan. Difokuskan lagi mungkin di dalam konteks penggiatannya adalah di dalam operasi khusus kepolisian. Makanya tadi saya sampaikan ada Satgas deteksi, kemudian juga ada Satgas pencegahan, ada Satgas penanganan. Ya, penanganan itu lebih banyak ke kesehatannya ya. Kemudian ada Satgas rehabilitasi, kemudian juga ada penegakan hukum dan bantuan operasional. Itu mungkin jawabannya seperti itu. Karena kalau memang tidak bisa kemudian kita mengatasi ketakutan hanya ya tetap supaya mengubah individu masing-masing. Tapi kita informasikan bahwa ada hal-hal yang sudah kita kerjakan, kepolisian kerjakan, mungkin Bapak Ibu sekalian juga yang dari non-Polri mungkin bisa melihat di layar kaca masing-masing, di dalam medsos masing-masing, apa yang sudah kita kerjakan selama kita pelaksanaan antisipasi COVID-19 berkaitan dengan masalah-masalah Kamtibmas. Saya kira itu. Sebelumnya saya mohon maaf, saya menyapa teman saya yang di Papua Barat, Pak Brigjen Setia Junianta tadi saya kelihatan. Terima kasih Pak Setia, dari Kepala BNNP Papua Barat berkenan hadir. Artinya beliau juga intens dan beliau adalah salah satu narasumber bagi saya untuk memberikan juga masukan-masukan yang mungkin di luar yang kita belum kerjakan. Terima kasih Pak Setia. Silakan Pak, terima kasih Pak. Itu kira-kira dari Bu Imah saya jawabnya. Ya, ini belum ada. Saya ingin boleh bertanya Pak ya, sebagai moderator boleh bertanya juga ya Pak. Sebelum Pak Andi, ya, saya pengen juga ada Pak Andi, mungkin dari teman-teman yang dari luar Polri mungkin memberikan sharingnya gitu supaya kita bisa. Silakan. Siapa? Tapi kalau Pak Andi sama Pak Seger saya udah hafal gitu. Silakan Bu Sujiwanati dari RSJ Malang itu. Silakan Bu Sujiwanati. Ya, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak. Halo. Ya, ya Bu, dengar silakan Bu. Ya. Sudah terdengar ya Pak ya? Terdengar Ibu. Oh ini. Begini Pak. Diperkenalkan dulu Bu, diperkenalkan dulu. Ya. Saya panggilan nama kerennya, ada nama keren ya Pak ya? Itu Bu Ati. Ya. Nama lengkapnya Sujiwanati. Saya pensiunan dari Rumah Sakit Jiwa Lawang. Pensiunan dini Pak, saya pensiun dini. Nah sekarang saya melimpah ke perguruan tinggi Universitas Wisnuwardana. Nah pengalaman saya waktu di rumah sakit jiwa, itu ada pembuatan visum et repertum, di mana di situ yang punya hak untuk tanda tangan asli di visum et repertum psikiatrikum itu psikiater. Nah, kalau psikolog itu tugasnya dalam pembuatan visum et repertum itu memeriksa kepribadian dan aspek-aspeknya, kemudian psikodinamika, dan barangkali mungkin dibutuhkan aspek-aspek yang lain itu tergantung dari permintaan dari perujuk dari psikiaternya. Nah, keadaan itu kadang-kadang ada permintaan dari pihak kepolisian itu yang minta buru-buru gitu Pak. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang Kesehatan itu kan proses visum et repertum itu harus diobservasi selama 14 hari. Gitu. Nah, andai kata 14 hari itu belum bisa dibuat suatu laporan dalam bentuk visum et repertum itu, maka masa itu bisa ditambah misalkan tambah seminggu lagi sampai pemeriksaan itu mencukupi.
begitu. Nah, yang saya sampai sekarang itu saya masih berpikir gitu. Kalau saksi ahli itu di undang-undang kesehatan itu masih psikiater gitu. Nah, sejauh mana peran psikolog itu apakah sudah bisa disebut sebagai saksi ahli dalam proses atau dalam tim pembuatan visum et repertum psikiatrikum itu? Itu yang sampai sekarang saya tuh berpikir sejauh mana ya peran psikolog itu bisa menjadi saksi ahli, dan menjadi saksi ahli itu juga agak sengsara ya Pak ya. Misalkan petugas itu ada di Rumah Sakit Jiwa Lawang, kemudian kasusnya itu ada di Banyuwangi begitu. Kan berarti kita tuh harus datang ke Banyuwangi gitu. Sengsaranya yang itu gitu. Jadi kalau misalkan ada permasalahan kita harus datang ke pengadilan, ya semoga tidak ada permasalahan di belakang hari. Itu pengalaman saya Pak ya. Sampai sekarang itu saya berpikir sejauh mana ya saksi ahli untuk psikolog itu perannya ada di mana, karena masih masuk di dalam tim pembuatan satu set dengan psikiater, dan salah satunya yang dibutuhkan dari psikolog itu adalah pemeriksaan sisi psikologisnya. Saya kira itu Pak. Terima kasih Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Bu Suci Nawati. Bu Ati alumnus dari Lawang. Maksudnya pensiunan dari Lawang, bukan? Kan kalau sudah lulus kan berarti sudah alumni. Tapi Ibu, karena saya tahu Lawang, kebetulan saya pernah di Malang, Bu, jadi agak lama sehingga saya paham di mana letaknya rumah sakit dan sebagainya. Ibu Ati yang saya hormati, yang pertama saya perlu sampaikan bahwa memang ada beda pengampuan secara struktural organisasi di Polri ini. Kalau psikologi itu ada, kita punya biro sendiri. Sedangkan ada juga psikiatri, Bu. Psikiatri itu masuk di kedokteran kesehatan. Nah, di sana juga kita punya ahli psikiatrinya. Tetapi dalam konteks yang tadi disampaikan, ditanyakan, memang kita kalau dikaitkan dengan saksi ahli, yang mungkin kaitannya dengan produsisia Bu ya, Bu Ati mungkin ya. Dimaksud seperti itu, untuk persidangan memang kita belum sampai menggapai ke sana. Tetapi ini saya sekali lagi malah justru bagus nih Bu Ati, terima kasih. Itu mungkin Bu Ati psikiatri kali ya. Ini untuk Pak Seger ini kan kebetulan beliau ini Pak Ketua HIMSI ini, beliau juga sedang menginisiasi undang-undang psikologi. Mungkin dalam konteks ini juga apakah itu kita bisa kita masukkan, ini masukannya bagus, tapi sampai dengan batas-batas yang mana yang mungkin bisa kita kerjakan. Kalau untuk biasanya kita kalau otopsi psikologi malah kita punya, ada ya, kita ada otopsi psikologi itu. Kita waktu itu banyak dibimbing oleh Pak Adrianus Meliala, ini dari ya otopsi psikologi. Tapi itu pun juga artinya masih belum produsisia Bu Ati. Jadi ketika itu digunakan di persidangan mungkin ya sifatnya ya memberikan informasi bagaimana tentang perilaku yang bersangkutan. Tapi kemudian kalau masuk pada kejiwaan ya memang masih artinya masih kalau belum cukup umur lah, kalau tangan itu belum nyampe ke kepala, satunya belum nyampe ke telinga, satunya kalau ditingkatkan. Saya kira itu mungkin Bu Ati, terima kasih. Atau mungkin Pak Seger ada gantian, mungkin saya moderatornya, mungkin Pak Seger ada tanggapan yang bisa sampaikan. Asal saya tidak disuruh nyanyi aja. Ya, saya kira yang disampaikan Bu Ati tadi memang menjadi persoalan di banyak tempat. Namun ada juga rumah sakit yang memang mereka mempunyai tenaga psikolog yang kuat gitu lah dalam memberikan argumentasi.
mereka kemudian diberi kewenangan untuk memberikan bukan yang disebut Bu Atik tadi. Kalau yang disebut Bu Atik tadi memang haknya dokter ya. Tapi istilahnya saya agak lupa karena ini teman-teman forensik ya. Psychological apa kalau yang dokter tadi apa Bu Atik namanya? Ada diganti psikologinya gitu loh. Visum et repertum psikiatrikum. Yang psikiatrikumnya ini yang diganti psikologi. Jadi apa namanya? Kita memang tetap ada dalam satu kompetensi kita gitu ya. Satu kompetensi kita yaitu memberikan assessment kepribadian dan yang lainnya untuk memberikan dukungan informasi bagi penegak hukum dalam proses peradilan gitu. Jadi itu di beberapa rumah sakit sudah ada yang psikolognya tanda tangan itu gitu ya. Tapi yang disampaikan Pak Karo tadi saya kira menarik ketika kita nanti punya undang-undang, saya kira kewenangan ini bisa diangkat gitu ya. Kita nanti akan diskusikan Pak Karo dengan apa namanya pengusul ya, apakah tentang hal ini bisa dimasukkan atau nanti diatur kemudian ketika undang-undang sudah jadi. Gitu Pak Karo. Saya kembalikan, jangan disuruh nyanyi ya Pak Karo ya. Ini backgroundnya Pak Seger ini di mana nih? Suramadu tuh mau ke Malang? Suramadu ini. Suramadu Bapak. Iya. Mau ketemu Bu Ati nih. Mungkin ada yang bertanya lagi. Ini ada beberapa rekan dari Jabar, dari Banten, kemudian Elin Rizky ini dari Riau. Silahkan Bu Erin. Bu Elin, silahkan. Bu Elin Rizky. Adakah? Atau Bu Muhana, ini dosen Fakultas Psikologi UGM. Bu Muhana, silahkan untuk berdiskusi. Adakah? Ada beberapa yang dari rekan-rekan HIMSI, dari rekan-rekan HIMSI wilayah yang jauh, ada dari Aceh, dari Babel. Silakan. Kayaknya sudah paham semua ya. Ini Stella Sri Wulandari dari HIMSI Bali. Silahkan. Atau mungkin dari Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Setia Junianta. Pak Setia bisa memberikan pengalamannya di Papua Barat seperti apa terkait dengan PSBB atau apa? Silakan Pak Setia. Silakan Pak Setia. Belum ya? Mungkin teman-teman dari Polri boleh Pak, kebetulan di sini para kabak psikologi dari Polda juga hadir semua, lengkap ini 34 Polda semua hadir. Silakan juga mungkin para kabak bisa menyampaikan pengalamannya. Silakan. Ya ada, sudah jelas berarti. Ada waktu, masih ada waktu. Mungkin Pak Yudawan bisa memberikan sebuah kesimpulan atau himbauan baik kepada rekan-rekan dari. Oh ini ada. Sebentar Bapak, ini ada pertanyaan kayaknya. Oh ini Pak, ini ada pertanyaan dari Muhammad Afsena.
Ini pertanyaannya, saya sempat menyaksikan melalui sosial media Yang filmnya kita ada. PSBB di Kota Dumai yang sempat ricuh dan masyarakat tidak patuh dengan instruksi polisi dan Satgas COVID-19. Bagaimana meningkatkan wibawa aparat kepolisian dan Satgas COVID-19 sehingga masyarakat patuh terhadap instruksi mereka? Silahkan, Bapak. Iya, persoalannya kan kepatuhan itu memang awalnya adalah dari diri pribadi masing-masing. Sebenarnya kalau tanpa diawasi pun sebenarnya sudah harus kita menyadari dan memahami dan menyadari apa sebenarnya yang terjadi. Karena kalau sifatnya hanya tekanan dari luar, itu saya kira tidak efektif. Kita mungkin saat itu bisa efektif untuk memberikan peringatan. Tapi setelah itu kembali lagi ketika tidak terawasi. Sementara kita ini mohon maaf bukan sedang mendidik anak kecil. Mungkin kalau anak-anak kita masih kecil, begitu ada hal yang mungkin dia kerjakan dan mungkin tidak sesuai dengan norma, kita bisa kasih tahu dan setiap saat kita bisa awasi. Ya, persoalannya ketika itu kita masyarakat yang sudah artinya sudah dewasa dan sudah bisa artinya bisa dari sisi kesadaran dirinya sudah tumbuh, sudah berkembang, sudah tahu role and status masing-masing, sudah mempunyai kemampuan berinteraksi sosial yang cukup, itu memang awalnya harus tumbuhkan dari mereka sendiri. Kewibawaan aparat itu bagian dari sekedar, menurut saya itu sangat kecil sebenarnya pengaruhnya. Sewibawa apapun gitu. Dalam konteks kalau perilaku kita yang masing-masing kemudian selalu berniat berpikir negatif kemudian untuk melanggar dan sebagainya, saya kira itu pun juga tidak efektif. Makanya tadi saya bilang bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan, makanya kita berusaha untuk berpikir positif supaya actionnya, kegiatannya kita menjadi positif. Dan positif itu tentunya berkaitan dengan pencegahan penyebaran COVID. Jadi, mungkin saya tidak bisa membahas masalah kewibawaan dan sebagainya, tapi yang jelas ini kan kaitannya dengan perilaku. Sehingga mungkin tadi dari Pak siapa tadi Pak? Mohon maaf. Siapa yang menanya tadi? Muhammad Afisena. Pak Muhammad Abisena, ya mungkin lebih banyak kita sebenarnya berharap kepada masyarakat. Nah, proses menyadarkan masyarakat itu memberikan informasi dulu yang aktual, memberikan informasi yang benar, terus kemudian kita coba membimbing bagaimana kita mengedukasi mereka supaya mereka memahami. Sekali lagi, itu adalah bagian juga. Kita sudah laksanakan itu, hanya kalau toh mungkin hasilnya memang belum maksimal, ya itulah bagian dari tantangan yang harus kita kerjakan secara terus-menerus. Kira demikian Pak, mungkin ya agak sulit karena kalau kewibawaan yang gimana gitu. Kalau ketika saya sedang melakukan penangkapan, saya yakin tidak di hadapan tersangka kita berwibawa. Gitu. Tapi begitu udah masuk sel, kemudian keluar lagi, kita nggak tahu lagi. Gitu kan. Artinya perilaku ketika dia berpikir positif bahwa oh iya saya menyadari ada persoalan seperti ini dan saya harus berbuat demikian yang sifatnya mematuhi ketentuan, norma dan sebagainya, maka itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kesadaran masing-masing. Kira demikian Pak Andi, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, waktu sudah beranjak 10:30. Terima kasih kepada Bapak Brigjen Polisi Dr. Sudawan Roswinarso, Karo Besi SSDM Polri, Ketua Asosiasi Psikologi Kepolisian, Bapak Kombes Pol Dr. Sartono, Bapak Pesipo, Ropsi Pak Andi, sebentar saya instruksi ya. Pak Andi. Ya. Saya instruksi. Bapak boleh menyebut sekarang ini Pak Kombes Hartono, tapi nanti jam 1 Bapak nggak boleh nyebut Kombes Hartono lagi, udah Brigjen Polisi Hartono Pak ya. Alhamdulillah. Selamat Pak Hartono. Akhirnya bintang jatuh juga ya. Perlu dirayakan ini.
Perlu dirayakan Pak Karo. Iya. Silakan Pak Andi. Selamat yang terakhir kepada Bapak Kombes Dr. Andes Adi Suaryono, Kabagsi Pol Ropsi SSDM Polri. Adi. Oh ya. Kabagsi Pol Ropsi ya, Pak Adi Suaryono ada. Kemudian para kabag psikologi di 34 provinsi di Polda. Kemudian juga Bapak Brigjen Pol Setia Yunanta, Kepala BNNP Papua Barat yang sudah hadir sampai hari ini. Kemudian Ketua Umum PPHIMSI, Bapak Dr. Sugrandoyo, Ibu Presi, Dr. Presi sebagai bendahara umum, dan seluruh rekan-rekan yang ada di HIMSI wilayah yang tersebar di seluruh 34 provinsi. Sebelum mengakhiri acara, biasanya Pak Yudawan, mohon izin, kami foto dulu. Jadi mohon dibuka semua, yang hitam-hitam itu dibuka semua. Videonya dibuka, kemudian itu ada bagian Polda Sumsel nih masih belum dibuka. Bu Bendahara, Bu Presi, mohon maaf, minta tolong untuk foto, ya. Akan kami berikan, ya. Siap-siap. Yang pertama, silakan Bu Presi. Iya. Sudah? Bapak Ibu ke video. Videonya dinyalakan. Sudah. Silakan Bu Presi. 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Selesai. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, terutama Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Yudawan yang sudah memberikan banyak hal, informasi terkait dengan bagaimana kita menghadapi wabah atau pandemi COVID-19. Semoga akan ada lagi kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh rekan-rekan psikologi, kepolisian, dan semoga sehat selalu. Ada lagi Pak Yudawan? Pak Masker? Mungkin ada sedikit tambahan Pak dari saya Pak. Ya. Kita mencoba untuk menggunakan moto. Moto itu yang artinya yang yang mudah diingat. Kalau kita himbauan mungkin sulit, tapi kalau kita pakai moto aja STMJ Pak. Bukan susu telur madu jahe, tapi stay at home, tidak mudik, memakai masker, dan jaga jarak. STMJ, gampang Pak? Oke. Stay at home, tidak mudik, memakai masker, dan jaga jarak. Terima kasih Pak Yudawan. Susu telur madu jahe. Saya suka STMJ-nya Pak. Oke, terima kasih atas kehadiran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada itu Pak Andi. Ya, Masker silakan. Saya kira yang disampaikan Pak Yudawan tadi kita perlu apresiasi karena ternyata ini kita mendapatkan informasi ya bahwa teman-teman di psikologi Polda juga melakukan konseling dan rehabilitasi yang tadi disampaikan Pak Yudawan, jumlahnya luar biasa banyaknya yang sudah ditangani. Dan yang kedua, saya kira apresiasi juga teman-teman kepolisian yang saya kira tidak hanya teman dokter ya, teman-teman polisi juga menjadi garda depan. Ini seperti kemarin di Waru yang satu kampung buka jenazah yang kemudian lalu banyak yang terpapar, teman-teman kepolisian juga yang berada di bagian terdepan untuk menangani masyarakat yang terpapar seperti itu. Jadi kami dari HIMSI atas nama HIMSI Pak Yudawan dan teman-teman memberikan apresiasi juga kepada teman-teman kepolisian, juga khususnya teman-teman psikologi kepolisian yang sudah bekerja
terus sampai hari ini. Mungkin kalau kita di rumah, teman-teman tidak bisa di rumah, tapi harus terus berdinas, dan kami memberikan apresiasinya untuk itu. Dan rekomendasi Pak Yudawan tadi, saya langsung sampaikan tadi ke teman-teman HIMSI wilayah. Nanti karena teman-teman HIMSI wilayah ini juga sudah banyak yang punya hubungan dengan teman-teman psikologi Polda, saya kira bisa ditindaklanjuti untuk psikoedukasi bersama dan sebagainya, Pak Karu. Demikian Pak Karu, mohon izin. Terima kasih, Mas Andi, saya kembalikan. Terima kasih. Saya akan memberikan tadi yang STMJ, stay at home, tidak mudik, memakai masker, dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Nah, namanya itu kan yang penting nama